Jam 7:05 kita mulai aja ibadahnya, yang lain menyusul. Semoga pas ibu nyanyi mereka jangan join, takutnya nggak akan bisa juga karena ibu yang melayani kan. Oke, shalom semua, kita mau ibadah, kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian Lingkupiku. Baik, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami, untuk cinta kasih Tuhan. Dan saat pagi hari ini kami datang ke hadirat Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan yang mendengarkan, sehingga kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sebatas pendengar saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke semuanya, silahkan buka Alkitabnya, kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Silakan sayang buka semua nak. Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Minta tolong Alvendra silakan baca nak. Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Oke, terima kasih Alpendo. Berbahagia kita yang membaca, mendengarkan, terutama yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Baik. Nah, tema kita di pagi hari ini adalah generasi muda yang berhikmat. Generasi muda yang berhikmat, itu tema dari pembacaan kita dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Hikmat, apa itu hikmat? Hikmat adalah sesuatu di mana kita mampu untuk mengambil keputusan, contohnya nak ya, di mana kita mampu mengambil keputusan di luar dari pemahaman orang lain. Artinya orang lain belum sampai jangkauannya di situ, tetapi kita sudah bisa. Artinya
Hikmat itu adalah suatu sikap di mana kita mengambil suatu keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Contohnya, siapa contoh orang berhikmat? Contohnya itu adalah bisa kita lihat Salomo, bisa juga Yusuf. Sekarang kita ambil contohnya dulu dari Salomo. Salomo tentunya kita tahu bagaimana ceritanya, di mana dua orang perempuan yang memiliki anak, dan salah satu dari ibu itu menindis anaknya sehingga anaknya meninggal. Di tengah malam dia menukarkan babynya, dan keesokan harinya ibu yang tinggal serumah itu bangun dua-duanya dan saling menyampaikan bahwa yang meninggal ini itu bukan anaknya, seperti itu. Sehingga karena adu mulut mungkin seperti itu diperhadapkan kepada Raja Salomo. Nah, hikmat Raja Salomo di situ apa, nak? Dia mengambil keputusan di mana keputusannya itu adalah keputusan yang benar, bukan yang baik. Kalau secara manusia kita akan cenderung melihat atau menilai seseorang itu yang benar itu adalah mana yang kayaknya nangisnya terlalu yang berlebihan, atau kelihatannya ekspresinya benar-benar dialah pemilik anak yang masih hidup itu gitu. Nah, dan di situ bisa kita lihat bagaimana hikmat Salomo. Dia mengatakan, ambil baik itu dan belah daripada jadi masalah, seperti itu kata si Raja Salomo. Lalu apa kata si ibu yang satu ibu mengatakan, ya sudah, nggak apa-apa, dibelah aja. Yang kedua apalagi, jangan dibelah, kasihan, berikan aja anak ini kepadanya. Nah, dengan keputusan seperti itu, maka Salomo langsung tahu yang mana ibu itu sesungguhnya. Kita juga bisa belajar dari Yusuf. Yusuf tentu kita tahu bagaimana saudaranya menjual dia kepada orang Ismail. Setelah itu dia menjadi orang kepercayaan di Mesir. Kalau dipikirkan secara manusiawi, Yusuf mungkin akan dendam kepada saudaranya. Apalagi masa mudanya itu dia sudah menjauh dari ayahnya, dia tidak bersama-sama dengan ayahnya. Bahkan saudaranya tega menjualkan dia kepada orang lain, seperti itu. Mungkin bisa wajar aja kalau secara manusia rasanya marah, dendam gitu, wajar ya, karena dipisahkan bertahun-tahun dari orang yang dikasihi. Akan tetapi bagaimana, nak? Hikmat Yusuf di situ bagaimana? Dia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan dia itu adalah mendatangkan di dalam hidupnya. Kalau Yusuf tidak dijual, otomatis kelaparan selama 7 tahun itu akan menimpa keluarganya juga. Hikmat Yusuf di situ mampu memikirkan apa sesungguhnya rencana Tuhan dalam hidupnya, apa tujuan Tuhan, sehingga hal yang buruk dilihat itu sesungguhnya itu adalah memberikan kebaikan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih ciri-ciri orang berhikmat. Ibu akan jelaskan secara singkat, nah ya. Nah, ciri-ciri orang yang berhikmat, supaya kita tahu apakah kita ini generasi muda yang sudah berhikmat atau belum, atau hanya sebatas ikut-ikutan saja. Orang lain berdoa kita berdoa, orang lain ke gereja kita ke gereja, hanya menjadikan ibadah kita sebatas rutinitas. Nah, Tuhan mau kita ini adalah generasi muda yang berhikmat, di mana kita melakukan segala sesuatunya itu adalah berdasarkan dari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang pertama, ciri-ciri orang berhikmat. Yang pertama itu adalah takut akan Tuhan. Nanti kalian bisa baca Alkitab kalian dalam Amsal 9 ayat 10, Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan bukan takut karena dihukum, mendapatkan hukuman, mendapatkan ganjaran. Takut akan Tuhan itu adalah menyadari betapa pentingnya, betapa bergantungnya kita kepada Tuhan. Kita tidak mampu tanpa Tuhan. Maka kita akan bagaimana, nak? Sikap kita akan melakukan di mana kita harus menjauhi dosa. Karena Tuhan itu tidak senang dengan dosa, maka kita akan menjauhkan diri kita dari dosa. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Yang kedua, memiliki pengertian. Pengertian artinya kita memahami apa yang dirasakan orang lain. Maka ketika ada suatu problem, kita akan tidak mengambil langsung keputusan, melainkan kita akan memahami, pasti dia ini ada sesuatu, ada something, sehingga dia sifatnya hari ini seperti itu gitu. Jadi kita pengertian, memahami, sekalipun teman kita itu tidak mengatakan apa yang sedang dia rasakan. Nah, yang ketiga, di memiliki pengertian, kalian nanti bisa buka Amsal 10 ayat 13 atau Amsal 14 ayat 13. Selanjutnya, memiliki kerendahan hati. Artinya bagaimana, nak? Kita itu rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu nggak pedean, merasa tidak mampu, flight seperti itu. Nah, rendah hati itu adalah di mana kita menyadari bahwa hidup kita itu tanpa Tuhan tidak berarti, dan kita itu tidak mampu jika tidak Tuhan yang menolong kita. Artinya kita benar-benar bergantung, berdaulat di dalam
naungan Tuhan. Itu artinya rendah hati, nak ya. Kita tidak merasa sok pintar, sok hebat dibandingkan orang lain. Itu dia. Nah, selanjutnya apa lagi? Mau mendengarkan nasihat. Ini sifat yang kayaknya kebanyakan manusia itu tidak bisa melakukannya. Mau mendengarkan nasihat. Kebanyakan kita hanya mau didengarkan tetapi tidak mau mendengar. Sifat yang harus kita tunjukkan sebagai anak Tuhan adalah di mana kita mau mendengarkan. Maulah mendengarkan nasihat. Karena segala sesuatu nasihat itu berfungsi untuk kita, berdampak untuk kita. Jadi kita harus mau mendengarkan nasihat. Kenapa? Karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Kalian nanti bisa buka di Amsal 13 ayat 10. Seperti apa sih mau mendengarkan nasihat? Apa yang disampaikan? Kita cerna, kita dengarkan. Yang benar kita lakukan. Yang menurut kita kurang pas, jangan kita lakukan. Terutama itu mau mendengarkan apa, nak? Firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu berfungsi apa, nak? Membimbing, menegur, mengarahkan, mengajarkan, menjadikan kita manusia yang berhikmat. Itu fungsi firman Tuhan itu. Jadi kita harus mau mendengarkan firman Tuhan terutamanya. Dan yang terakhir itu rela menerima. Rela menerima hajaran atau teguran. Artinya bagaimana, nak? Ketika kita diperhadapkan dalam sesuatu atau kita melakukan sesuatu, kita harus mau menerima konsekuensinya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Contoh, kalau kalian nyontek, guru mengetahuinya dan mendapatkan hukuman, harus terima hukuman itu. Jangan salahkan yang lain. Sering sekali kan kita menyalahkan yang lain. Contohnya ribut di kelas, dihukumlah gara-gara ketahuan kita. Enggak cuman saya aja, Bu, dia juga ribut kok, dia juga cerita-cerita kok, Bu. Tapi kita yang ketahuan. Artinya bagaimana, nak? Sekalipun teman kita itu ikut melakukan hal itu, tapi kalau kita yang dilihat guru itu, ya kita harus menerima hukuman itu. Itu dia. Sebagai anak Tuhan, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan sampai kita itu lari dari tanggung jawab kita, dari konsekuensi yang harus kita dapatkan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Ingat bahwa hasil dari hikmat itu adalah memberikan kebahagiaan, kepandaian, keberuntungan, keberhasilan, sejahtera, tidak punya saingan, melebihi perak, emas, dan permata. Itulah yang kita baca dari Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Baik, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sebelum masuk ke kelas masing-masing. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan, memberikan hikmat, kecerdasan, sukacita, damai di hati mereka ketika mereka belajar. Terima kasih Bapa, berkati juga guru yang mengajar mereka, berkati orang tua mereka dalam nama Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, dan kami memulai aktivitas kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke sayang, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan kembali ke kelas masing-masing. Shalom, tetap semangat. Dadah. Shalom. Oke, nak.